Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil miladi wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awanibil irfan. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustaz, para hujjat, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan datangnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah membicarakan tentang bagaimana adab atau bagaimana seharusnya seorang santri makan, seorang seorang thalibul ilmi atau thalabah, bagaimana dia harus tirakat, makanannya harus dijaga, kemudian juga tidurnya jangan terlalu banyak tidur, lebih banyak melek. Maka pada pasal berikut ini akan dibicarakan tentang awal belajar dan juga ukuran yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar saat memulai belajarnya. Ada di halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Ini adalah sebuah pasal dalam permulaan belajar, kadarnya, ukurannya, wa tartibihi dan urutannya belajar. Dalam pasal ini nanti kita akan diajarkan bagaimana memulai pelajaran atau bagaimana kita pertama kali ngaji seharusnya. Kemudian ukurannya, apakah ukurannya pertama kali ngaji kita langsung kitab-kitab yang tinggi atau kita dari yang rendah, serta urutan-urutannya nanti akan dibahas dalam pasal atau dalam bab berikut ini. Karena Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayati sabqi ala yaumil arbi'ah. Bahwasannya guru kami Syekh Islam Burhanuddin yuqifu ini mewakafkan, artinya mentawakufkan, menunda fi bidayati sabqi dalam memulai belajar ala yaumil arbi'ai di hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika haditsan, dan beliau pernah meriwayatkan dalam hal demikian tentang satu hadis fayastadillu bihi. Kemudian beliau mengambil dalil dengan hadis tersebut, wa yaqulu, dan beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a, tidak ada satupun sesuatu yang diawal di hari Rabu illa waqad tamma, kecuali akan sempurnalah sesuatu tersebut. Wa hakadha yaf'alu Abu Hanifah. Ini yang diajarkan oleh guru dari muallif, guru dari pengarang, yaitu Syekhul Islam Burhanuddin, bahwa beliau selalu saat memulai ngaji, saat awal sekali beliau itu memulai pelajaran baik ngaji maupun ngajar, itu pasti awalnya adalah hari Rabu.
berdasarkan satu hadis bahwasannya Rasulullah SAW ini mengatakan tidak ada suatu yang dimulai hari Rabu kecuali nanti dia akan jadi sempurna. Semuanya hari untuk memulai yang baik ini adalah hari Rabu, terutama untuk ngaji juga maka dimulailah hari Rabu. Dasarnya adalah sabda Rasulullah yang barusan kita singgung ini. Tidak ada satupun sesuatu yang dimulai hari Rabu kecuali dia akan menjadi sempurna. Memang Rabu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin mulai mondokin anak misalnya, sebisa mungkin ini saat dia sampai di pondok ya hari Rabu. Sampai di pondok hari Rabu. Mulai ngajinya ya mulai hari Rabu itu juga. Di pondok-pondok salaf atau pondok-pondok tradisional biasanya dalam satu minggu, satu pekan hadirin itu liburnya 2 kali. Liburnya hari Selasa sama hari Jumat. Hari Selasa mulai libur ya dari malam Selasa. Nanti mulai ngaji lagi kapan? Mulai ngaji lagi mulai dari malam Rabu. Itu menandakan bahwa Rabu itu adalah awal yang baik dalam satu minggu dimulai dari hari Rabu. Jadi kayak seminggu hari Selasa, Jumat libur, biasanya Selasa, Jumat nih ada yang karena libur ya, karena libur ada yang buat ngopi di luar, ada yang nyuci, kalau cuciannya banyak. Terus buat Selasa, Jumat tuh. Nanti Selasa sore, nah udah mulai siap-siap. Karena Selasa sore habis asar ini udah akhirnya Selasa, baru mulai masuk Rabu lagi nanti maghrib. Nah maghrib ini adalah permulaannya lagi Rabu. Maka memulai belajar ini juga dianjurkan memulainya di hari Rabu, karena sesuatu yang diawali dengan hari Rabu itu insya Allah akan jadi sempurna, akan jadi sesuatu yang sifatnya itu ya sempurna, sifatnya itu tidak ada kekurangan di sana sini. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah, dan seperti inilah Imam Abu Hanifah melakukan. Wa kana yarwi hadzal haditsa an ustadzihi Asy-Syaikh Imam Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Beliau Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya yaitu Syekh Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid, nama aslinya Ahmad bin Abdul Rashid. Wasami itu mimman uthiqa wa wasami itu mimman athiqu bihi, dan aku mendengarkan dari orang yang aku percaya anna syaikha, bahwa sungguhnya guruku Aba Yusuf Al-Hamadani, yaitu Aba Yusuf Al-Hamadani, kana yuqifu kulla amalin, beliau selalu menunda setiap perbuatan min amal khairi, dari perbuatan-perbuatan baik, ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Bukan hanya ngaji, bahkan guru kami, kata Imam Abu Hanifah, guru kami semua perbuatan-perbuatan baik atau semua kerja-kerja atau proyek-proyek yang kira-kira itu baik dimulainya maka di hari Rabu. Mau nulis kitab dimulainya hari Rabu, mau mulai belajar dimulainya hari Rabu, mau bangun pondasi rumah hari Rabu kalau bisa. Nah, semuanya dimulai dari hari Rabu. Kalau mau itu ngambil leasing cicilan ya terserah dah. Hari Rabu juga, hari Rabu, tapi ya tetap itu sampai 5 tahun nyiksa juga. 5 tahun tiap bulan mikirin lagi, habis bulan mikirin lagi. Tapi semuanya perbuatan-perbuatan yang baik hendaklah dimulai hari Rabu, sebagaimana guru-guru, sebagaimana ulama-ulama kita ini selalu memulai segala sesuatu di hari Rabu untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kemudian dijelaskan di sini hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Wa hadzal an yaumul arbi'a yaumu wa hadza, betul itu ya, wa hadza, dan ini li'anna yaumal arbi'a, karena sesungguhnya hari Rabu itu yaumun khuliqa fihi an-nur, adalah suatu hari, adalah hari di mana diciptakan pada hari tersebut an-nuru, cahaya. Wa huwa yaumun nahsin fi nisbat ma yaumun nahsin fi haqqil kuffari, dia adalah hari naas. Nahas itu naas fi haqqil kuffari, untuk haknya orang-orang kafir. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka jadilah hari Rabu sebagai yang diberkati, diberkahi untuk orang-orang mukmin. Untuk orang mukmin mulai belajar, mulai bangun
rumah, mulai nulis kitab, mulai lakukan sesuatu yang baik-baik, pokoknya mulailah hari Rabu. Karena untuk orang mukmin, untuk kita orang-orang Islam, ini hari Rabu hari yang penuh barokah. Tapi kalau hubungannya dengan orang-orang kafir, ini hari Rabu hari naas. Karena umat-umat terdahulu kebanyakan itu Allah kirimkan azab yang mungkar, yang ingkar, umat-umat yang ingkar, umat-umat yang lawan sama nabi-nabinya, ini selalu Allah binasakan di hari Rabu. Untuk orang-orang kafir hari Rabu ini. Kalau dokem tuh hari Rabu tuh doain. Hari Rabu biasanya di hari Rabu terakhir setiap bulan Allah selalu punya adat atau punya kebiasaan. Dalam Al-Quran, kemudian juga dari penjelasan-penjelasan Rasulullah, itu ada yang disebut dengan ayyamullah atau hari-hari Allah, di mana Allah selalu melakukan ini pada umat-umat terdahulu. Orang yang paham tentang ayyamullah, orang yang paham tentang hari-hari atau waktu-waktu di mana Allah biasa melakukan adatnya, melakukan kebiasaannya, ini biasanya ulama. Beliau ini ulama ini mengenal. Nah, yang dicatat oleh para ulama dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah, hari Rabu ini untuk orang-orang kafir adalah hari naas, di mana Allah selalu mengazab, Allah menurunkan siksanya kepada umat-umat terdahulu di Rabu terakhir tiap bulan biasanya. Tiap bulan itu pasti ada untuk orang-orang kafir dulu, ya dulu di masa sebelum Islam. Kenapa kalau sekarang tidak seperti itu? Karena memang barokah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, setelah masa Islam, maka siksaan yang dulu Allah terapkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dihancurin satu kampung, ditenggelamkan satu generasi seperti Fir'aun atau umatnya Nabi Nuh, kemudian dijeblosin ke tanah, Korun sepengikut-pengikutnya habis, benar-benar habis. Itu setelah masa Nabi Muhammad sudah nggak ada. Jadi tidak ada siksaan yang sifatnya ini menghancurkan banyak orang, tidak ada. Tapi siksaannya nanti di akhirat. Kalaupun ada siksaan untuk umat akhir zaman, maka siksaannya itu biasanya terbunuh di medan perang gitu aja, sakit nggak sembuh-sembuh, jadi wajar satu orang, dua orang. Jadi tidak pernah ada yang namanya genocide atau menghancurkan satu kaum, itu tidak. Ini karena rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Loh kok umatnya Nabi Muhammad? Ustaz, karena umat itu ada dua, hadirin. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat dakwah itu umat yang orang-orang yang ngalamin masa Nabi Muhammad dan setelahnya. Orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, dia mendengar panggilan Islam, sampai sekarang dia kenal Islam atau dia pernah mendengar Islam. Ada agama yang namanya agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, namanya umat dakwah. Jadi semua orang yang mengalami Nabi Muhammad atau mendengar ajakan Nabi Muhammad melalui ustadz atau melalui TV, tahu bahwa ada ajakan Islam, namanya umat dakwah. Meskipun dia bukan Islam, non Muslim misalnya, dia disebut dengan umat dakwah. Nah, umat dakwah ini mencakup seluruhnya, non Muslim juga. Nah, umat dakwah Nabi Muhammad, namanya zaman akhir, kecil-kecil orangnya, kecil-kecil, badannya juga ya badannya lemah karena akhir zaman. Saking Allah belas kasih, saking Allah ini benar-benar kasihan sama umat dakwah yang akhir zaman ini, maka azab-azab yang seperti itu tidak Allah turunkan. Kenapa Allah melakukan seperti ini? Itu karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Ini umat dakwah. Nah, ada umat satu lagi namanya umat ijabah. Umat ijabah itu umat yang diajak untuk mengenal Islam, baik dia ketemu Nabi Muhammad ataupun tidak ketemu Nabi Muhammad, diajak untuk syahadat, untuk tauhid, kemudian masuk Islam, namanya umat ijabah. Nah, kita ini termasuk umat ijabah insyaallah. Amin. Namanya umat yang menjawab ajakan.
Hari Rabu untuk umat-umat terdahulu ini adalah hari naas, tapi untuk orang-orang Islam hari Rabu ini adalah hari yang penuh berkah. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu Allah ciptakan cahayanya di hari Rabu. Karena segala sesuatu diciptakan cahayanya di hari Rabu, maka tafaulan atau dikiaskan kepada cahayanya ilmu, cahayanya orang-orang alim, maka tentunya pada hari Rabu cahaya ilmu dan cahaya orang-orang alim ini lebih terang lagi. Oleh karenanya mulainya hari Rabu supaya lebih terang, mulainya hari Rabu supaya cerah ke depannya, yang belajar ya gampang memahami pelajaran-pelajarannya, ilmunya jadi manfaat. Kemudian yang punya urusan lain, misalnya untuk nikahin anak, akadnya hari Rabu, insya Allah jadi terang juga, terang masa depannya, terang juga keluarganya ini hari Rabu. Hendaklah dimulai hari Rabu. Mudah-mudahan ke depan kalau mau hajatan kayak apa jalan Rabu aja ya. Yang penting kalau hajatan ya tergantung tanggal. Itu kan siasat ya. Strategi itu. Tanggal 29 orang belum pada gajian, ngundang saya sendiri. Tapi akadnya ini yang penting akadnya. Iya. Akadnya mulainya Rabu. Kalau hajatan terserah. Tapi kalau bisa entah akadnya atau mulai kenal sama besan misalnya. Maksudnya lamaran atau apa sebelum lamaran namanya ya, kunjungan keluarga. Nah itu kalau bisa mulainya hari Rabu kenalannya itu. Nanti selebihnya karena mulainya udah Rabu, insya Allah yang lainnya terang itu. Amin, amin. Rabu itu hari dimana Allah ciptakan cahaya. Buat pegangan jadinya. Maka Cahaya segala sesuatu yang Allah ciptakan cahayanya di hari Rabu ini bertambah lebih cemerlang. Nah dengan dasar ini maka kita berharap demikian juga ilmu pada hari Rabu, orang-orang alim yang mengemban ilmu ini pada hari Rabu juga makin cemerlang cahayanya, maka makin dapat dan masuk ke dalam hati kita yang belajar. Ini alasannya. Wa kana Abu Hanifah, mana tadi itu? Wa amma qadru sabqi fil ibtida. Adapun ukuran belajar fil ibtida pada permulaan, karena Abu Hanifah yuhki an Syekhil Qadi al-Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji. Imam Abu Hanifah meriwayatkan dari gurunya yaitu Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji bahwasannya beliau berkata, qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, yang bagi ayyakuna qadrus sabqi lil mubtadi'i, seyogianya ada ukuran belajar untuk para pemula atau untuk pemula, hendaklah qadroma, seukuran ilmu, seukuran sesuatu, yumkinu dhabtuhu, yang mungkin menghafalnya, bil i'adati marrataini, dengan mengulang 2 kali, wa yazidu kulla yaumin kalimatan, dan hendaklah dia tambah kulla yaumin, setiap hari, kalimatan, 1 kata, hatta innahu, sehingga jika sesungguhnya, wa intola, meskipun panjang, wa kathura, dan meskipun banyak, yumkitu, maka sungguhnya dia itu mubtadi, pemula, itu yumkinu dhabtuhu, mungkin atau bisa menghafalnya, bil i'adati marrataini, dengan mengulang 2 kali, wa yazidu birrifqi, dan hendaklah dia menambah si pelajar mubtadi birrifqi, dengan pelan-pelan, wa tadriji, dan bertahap. Hendaklah kalau kita memulai pelajaran, hendaklah memulai ini dengan sesuatu yang paling mudah, yang kira-kira kalau diulang 2 kali hafal. Kalau diulang 2 kali hafal, jangan terlalu banyak tapi dikit aja. Tahap ya. Jangan terlalu banyak tapi sedikit aja. Lebih baik sedikit tapi banyak diulang-ulang daripada banyak tapi diulangnya sedikit. Contoh begini, hafalin. Orang belum hafal Fatihah. Nah, kita mau ngajarin orang hafal Fatihah. Maka yang kira-kira bisa di awal itu, kalau bismillahirrahmanirrahim mungkin dia udah pernah dengar, mulai dari alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau memang alhamdulillahirabbil alamin harus dibagi dua, alhamdulillahi, setelah itu rabbil alamin, dua kata. Udah itu aja buat sehari, buat pertama. Ini untuk pemula, untuk yang baru belajar. Alhamdu misalnya itu, atau alhamdulillahi. Udah hafal belum dua kali? Udah guru, ya udah dua kali hafal. Nah besok nambah lagi. Besok rabbil alamin. Udah hafal belum dua kali? Udah. Nah kalau dua kali udah hafal, untuk pemula cukup segitu aja, jangan tambahin banyak-banyak. Nah kalau mau nambah, baru tambah bertahap. Kalau dia bisa sehari itu dua, kalau tadi kan sehari satu, alhamdulillahi hafal. Kemudian besoknya rabbil alamin. Yang kemarinnya masih hafal juga, dia digabung alhamdulillah rabbil alamin. Kalau memang mau tambah, maka tambahnya bertahap. Jangan tambah dari yang tadi itu sehari satu kata alhamdulillahi, kemudian satu kata lagi rabbil alamina. Ini sebenarnya dua kata, satu potongan, maksudnya sehari satu potongan, besoknya satu potongan lagi. Terus mau nambah nih, kayaknya bisa nih saya bisa nih tambah nih, ditambah langsung 7 kata sampai waladhdallin. Jangan. Karena kalau seperti itu pasti akan kesulitan. Kenapa nggak boleh? Karena di awal harus sama dengan di akhir. Jadi begini hadirin, maksudnya ini pernah saya praktekin juga. Kalau kita dari awal itu bisa ngapal dengan 2 kali pengulangan doang, kita ulang 2 kali doang udah hafal. Ya udah itu aja. Kita diulang 2 kali, bisanya cuma alhamdulillahi, diulang 2 kali bisa hafal. Ya udah segitu aja. Tapi kalau ada yang cerdas misalnya, diulang 2 kali bisa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, 2 kali udah bisa hafal, ya boleh segitu. Kenapa nggak boleh tambah banyak-banyak? Karena nanti di akhirnya itu akan begitu juga. Saya kayaknya kalau ngulang 2 kali kayaknya nggak bisa, ngulangnya kudu 10 kali misalnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pertama kali dia dapat, ini harus 10. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. 10 kali udah hafal belum? Udah. Kalau udah hafal, besok hari Minggu nih, ini kan hari Sabtu. Besok hari Minggu dia mulai ngapal yang baru. Yang ngapal yang baru Ar-Rahmanir Rahim berapa? 10. Kalau yang awal 10, besok yang mau dapat lagi 10 lagi. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman 10 kali. Yang alhamdulillahirabbil alamin 9. Jadi berkurang. Terus besoknya lagi, sehari berikutnya Malik Yaumiddin. Kalau awalnya udah 10, maka Malik Yaumiddin waktu baru dapat harus 10 juga. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Yang kemarin jangan dilupain. Yang kemarin Ar-Rahmanir Rahim, yang tadinya pas awal dapat 10, berarti yang kemarin tinggal 9. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin berarti tinggal 8. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Terus hari keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena baru dapat 10 juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dapat belum? 10. Udah, cukup. Jangan tambah lagi udah. Kalau kita jadi gurunya jangan tambah. Coba ulangin yang kemarin. Yang kemarin Malik Yaumiddin 9. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Yang 2 hari yang lalu berarti Ar-Rahmanir Rahim 8. Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertama kali belajar alhamdulillahirabbil alamin 7. Terus dan begitu seterusnya sampai ada tambahan, misalnya tambahan setelah waladhdallin, atau waladhdallin itu dibagi hari ke-10. Hari ke-10 belajar ini dia sudah hafal siratal ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin 10. Siratal ladzina an'amta alaihim 9. Ihdinas siratal mustaqim 8. Maliki yaumiddin 7. Ar-Rahmanir Rahim 6.
Alhamdulillahirabbil alamin 5, Bismillahirrahmanirrahim 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau awalnya tadi a'udzubillah misalnya 3, terus selain itu dibaca doa, misalnya diajarin raditu billahi robba wa bil islami dina 2, raditu billahi robba 1, nanti tambah hari ke-11, ini otomatis yang pertama kali udah hafal, nggak bakal hilang. Jadi urutannya harus seperti itu. Kenapa di sini dimulai 2 kali? Nggak usah banyak-banyak. Kalau alhamdulillahirabbil alamin terlalu banyak, maka dipotong aja, alhamdulillah aja. Kenapa? Dianjurkan alhamdulillah ini 2 kali tapi langsung hafal. Supaya memudahkan, karena besok alhamdulillah, lafaz alhamdulillah ini harus diulang cuma 1 kali doang. Dibanding banyak tapi kita nggak hafal-hafal harus ulang 10. Karena dari awal dia mulai 10, maka seterusnya harus 10. Besok udah dapat 9, yang baru tinggal yang kemarin tinggal baca 9, yang baru 10. Tapi kalau dari awal 2, maka dia akan dapat 2. Karenanya mulailah hendak dengan yang sedikit saja, jangan terlalu banyak, tapi sedikit saja. Cukup dengan 2 kali pengulangan hafal. Nah besok yang dapat lafaz baru 2, lafaz yang kemarin tinggal 1. Hari ketiga lafaz yang baru dapat 2, lafaz hari kedua 1, lafaz hari pertama udah hafal, udah pasti ditinggalin, udah gak apa-apa. Ini awal mula belajar, hendaklah yang paling mudah dihafal, yang kira-kira diulang 2 kali itu udah hafal. Seperti itulah untuk para pemula. Kalau mau tambah silakan. Kayaknya udah bisa nih. Kayaknya saya kalau cuma alhamdulillahi doang mah gampang, tambahin lah. Kayaknya pengen 1 ayat setiap hari. Silakan. Kalau memang udah bisa hafal 1 ayat itu 2 kali, silakan. Maka 2 kali pengulangan harus hafal. Nah besoknya dapat yang baru lagi 2 kali. Hari yang kemarin itu 1 kali. Hari yang sebelumnya itu sudah hafal. Nah singkatnya, kalau mau menambah maka penambahannya itu harus bertahap, nggak boleh bertambah langsung drastis. Yang tadinya cuma 1 ayat, tiap hari hafalnya cuma 1 ayat, tahu-tahu ngerasa bisa langsung 10 ayat, jangan. Karena kalau 10 ayat, maka 10 ayat ini kalau dari awal dia mengulangnya 5 kali misalnya, maka 10 ayat harus diulang 5 kali. Yang kemarin harus diulang 4 kali, yang kemarinannya lagi harus diulang 3 kali. Makin berat bebannya. Penambahannya harus bertahap, pelan-pelan, tidak boleh langsung drastis. Fa imma idza tala sabqu fil ibtidai, dan apabila dan ada kalanya ketika panjang sabqu pelajaran fil ibtidai pada permulaan, wahtajal muta'allimu, dan membutuhkan orang yang belajar ila i'adati asyari marratin. Nah, ini yang tadi seperti disinggung, mengulang kepada 10 kali. Fahuwa fil intihai maka dia muta'allim, siswa yang belajar, aidan juga itu yakunu kadzalika, seperti itu juga, maksudnya 10 kali juga. Li'annahu ya'tadu dzalika, karena dia membiasakan itu. Wala yatruku tilkal adata, dan janganlah dia meninggalkan tilkal adata, akan adat atau kebiasaan ini, illa bi juhdin katsirin, kecuali dengan illa bi jahdin. Kalau dibaca juhdin kesungguhan, kalau dibaca jahdin kesulitan. Illa bi jahdin katsirin, kecuali dengan kesulitan yang banyak. Kalau emang butuh, ini kayaknya agak susah ayatnya nih, maka nggak bisa 2 kali hafal. Harus berapa? Harus 10 kali. Silakan tambah 10 kali. Setiap kali dapat ayat 10 kali. Ayat misalnya ashabul maimanah ma ashabul maimanah, kayaknya susah nih, 10 kali silakan. Ashabul maimanah ma ashabul maimanah, ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Nah besok ashabul maimanah tinggal 9. Berarti ayat yang baru yang baru dapat ashabul maimanah wa ashabul masyamah. Yang baru ashabul masyamah 10. Wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah 10 kali. Yang kemarin fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah 9 kali.
Kalau emang nggak bisa 2 kali hafal, silakan 10 kali. Boleh ketika baru dapat ayat atau baru dapat 1 lafaz, silakan 10 kali. Tapi jangan lupa nanti begitu dapat yang baru 10 kali, yang kemarin 9 kali. Dapat lagi hari ketiga, yang hari ketiga 10 kali, yang kemarin 9 kali, yang 2 hari yang lalu 8 kali, dan begitu seterusnya. Dan jangan meninggalkan kebiasaan ini. Kalau meninggalkan kebiasaan ini pasti hafalannya buruk, pasti lupa gampang lupanya. Waqila as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Ini bagus nih. Waqila as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Ada satu kaul yang mengatakan dari para ulama atau dari guru-guru, as-sabqu harf wa tikrar alf. Belajar itu sehuruf aja, tapi ngulangnya 1000. Belajar sehuruf aja tapi diulang 1000 kali. Ini cara untuk mudah menghafal atau cara untuk mudah membuat ilmu itu melekat pada diri kita. Caranya bagaimana? Caranya as-sabqu harf wa tikrar alf. Belajar 1 huruf, ngulang 1000. Ngulang 1000 kali. Dia bisanya cuma 1 huruf, ya udah 1 huruf aja. Ini jadi istilah, ini hanya perumpamaan. Maksudnya di sini hendaknya untuk kita para pelajar ini bukan memperbanyak ilmu, tapi memperbanyak pengulangan. Hendaknya kita ini memperbanyak pengulangan, bukan memperbanyak ilmu-ilmu, bukan. Lebih baik 1 pembahasan diulang-ulang tapi mendalam dan nempel, daripada pembahasannya banyak tapi semuanya magel, nggak ada yang jadi. Maksudnya semuanya nanggung. Belajar sholat tapi semuanya dia pelajari, mulai dari wudunya, kemudian rukun-rukunnya, sampai cara sholat khusyuk, cara sholat supaya hatinya hadir dia pelajari. Itu udah cakep banget. Diulang-ulang itu terus, itu lebih baik dibanding belajar sholat seminggu hatam, besoknya langsung belajar puasa, besoknya belajar zakat, habis belajar zakat belajar munakar, tapi gak ada nempel semuanya. Ini diantara alasan ulama-ulama kita dulu tuh ada yang ngarang kitab-kitab kecil kayak Safinah. Safinah itu cuma sampai bab puasa, nggak ada bab zakat, nggak ada bab zakat, apalagi bab faraid, apalagi bab muamalah seperti jual beli atau bagi hasil, nggak ada. Kenapa? Karena memang sedikit aja, dan itu yang sifatnya banyak digunakan atau banyak diperlukan masyarakat. Diulang-ulang itu terus sampai benar-benar hafal atau sampai benar-benar ini mendalam. Sedikit tapi diulang-ulang ini lebih baik daripada banyak cuma nggak pernah diulang. Yang bagi seyogianya ayat tadi abi syai'in yakunu aqraba ila fahmi. Hendaklah dia para murid ini memulai dengan lebih mudah dipahami. Cepat ya. Itu lambat jamnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.